Shalom adik-adik, apa kabarnya minggu ini? Semoga adik-adik di rumah sehat selalu ya. Nah, karena kita masih pandemi, kita jadi masih sekolah minggu online. Semoga adik-adik masih tetap semangat. Nah, kakak juga mau ngingetin untuk adik-adik, jangan lupa kalau mau main atau keluar rumah menggunakan masker. Nah, kita sekarang mau mulai ibadah sekolah minggu. Tapi sebelum ibadah, kita lihat dulu yuk PR adik-adik minggu lalu. Minggu lalu tapi kan gak ada tugas ya, kita Zoom meeting. Oleh karena itu, mari kita lihat sama-sama dokumentasi Zoom kita minggu lalu yuk. Ini dia adik-adik, silakan dilihat. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Merdeka. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama ayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama ayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Sekali merdeka tetap merdeka, selama ayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia.
tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Terima kasih. Oke adik-adik, tadi kita sudah melihat dokumentasi kebaktian Zoom kita minggu lalu. Seru-seru kan? Nanti di akhir bulan kita juga bakal ada Zoom lagi. Adik-adik semua tetap setia untuk mengikuti ibadah ya. Nah, kita mau lanjut ibadah minggu ini. Kita mau nyanyi yang gerak-gerak dulu supaya adik-adik semangat. Pada minggu pagi ini, kita mau angkat satu lagu pujian, judulnya Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik di rumah masih pada inget kan? Gak usah nunggu lama lagi, ayo kita nyanyi bareng-bareng yuk. Adik-adik semua tepuk tangan ya di rumah. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ibadah. Adik-adik boleh lipat tangan dan tutup matanya. Kita mau nyanyi satu lagu, yaitu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis
dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengarkan fotung dan doa pembuka. Sekarang kita mau lanjut ibadah kita. Semoga adik-adik masih tetap semangat ya. Kita mau nyanyi satu lagu yang ada gerakannya, yang ada liriknya itu, kalau iblis menggoda kita tolak dalam nama Yesus. Ada yang tahu nggak lagunya? Ayo, siapa yang tahu lagunya? Ya, kita mau nyanyi lagu Berani Tampil Beda. Adik-adik siapin gayanya ya untuk lagu ini. Dan di rumah juga harus pakai gerakan. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Berani tampil beda. Sekali lagi ya. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ibadah. Adik-adik boleh mempersiapkan Alkitab dan juga buku tulisnya untuk mencatat apa yang diberikan oleh kakak-kakaknya. Nah, untuk itu kita angkat satu pujian kita, lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini.
Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baik adik-adik, sekarang kita akan memasuki firman, tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik sudah siapkan ya Alkitab dan alat tulisnya? Oke, kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memasuki pembacaan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Kau berkati adik-adik sekolah minggu, berikan adik-adik sekolah minggu kepintaran, kebijaksanaan ya Bapa, agar adik-adik sekolah minggu boleh tetap fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik boleh dipersiapkan Alkitab adik-adik. Kita mau membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Sudah ketemu? Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-15. Kalau sudah, adik-adik boleh mengikuti dalam hati. Kakak akan membacakannya untuk adik-adik. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ini ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang itu
duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Oke adik-adik, hari ini kita mau mengangkat tema judulnya berbagi itu indah. Nah adik-adik, di sini teks khotbahnya itu memberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah adik-adik, karena judul kita, tema kita berbagi itu indah, kira-kira yang dimaksud berbagi itu apa ya? Berbagi itu menolong, membantu, memberikan, apalagi. Nah, di sini dalam cerita perikop Yesus memberi makan 5.000 orang, artinya Yesus berbagi makanan kepada 5.000 orang. Nah, di sini dikatakan bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia pada Filipus, "Di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jadi Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, "Di mana ya kita bisa membeli roti supaya mereka semua ini yang berbondong-bondong mengikuti Yesus itu bisa makan?" Artinya Tuhan Yesus akan memberikan roti kepada 5.000 orang. Nah, Filipus berkata seperti ini, "Roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat potong kecil saja." Jadi, Filipus berkata, kalau kita beli seharga 200 dinar, gak mungkin kita bisa memberi makan 5.000 orang. Paling hanya setengahnya saja atau bahkan beberapa orang saja yang bisa makan. Nah, di sini bisa kita lihat adik-adik bahwa Tuhan Yesus selain memberi makan kepada orang-orang 5.000 orang, Tuhan Yesus juga memberikan mujizat, yaitu melalui 200 dinar itu, 5.000 orang ini bisa makan. Itu makanya dikatakan pada ayat 2, mujizat-mujizat penyembuhan. Jadi, mujizat yang dilakukan Yesus itu tidak hanya melalui penyembuhan. Banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Bisa melalui tadi uang 200 dinar itu bisa cukup 5.000 orang untuk makan. Nah, di sini yang mau kakak katakan bahwa berbagi itu indah. Adik-adik, kira-kira kalau yang berbagi yang dimaksud itu apakah berupa uang? Enggak ya. Jadi misalkan kita mau berbagi nih kepada teman kita yang kekurangan. Apakah kita hanya memberi uang? Tidak ya. Jadi berbagi itu tidak hanya melalui materi atau duit saja. Bisa aja berbagi itu dari hal-hal terkecil. Contohnya misalkan kakak punya teman kakak itu lupa membawa pensil atau pulpen.
Terus datang kakak memberikan pulpen kepada teman kakak yang lupa membawa pulpen. Artinya apa? Artinya kakak sudah melakukan berbagi. Jadi berbagi itu tidak hanya dari materi duit saja. Berbagi itu bisa melalui barang, bisa melalui cerita. Jadi kan kita misalkan mau cerita, berbagi ke cerita kehidupan atau sharing, itu termasuk berbagi adik-adik ya. Nah, kemudian selain itu masih banyak hal lainnya yang bisa kita berikan untuk berbagi. Tapi adik-adik, terkadang kita semua itu, kakak, adik-adik menyalahgunakan berbagi. Maksudnya gini, bukan menyalahgunakan, tetapi tidak agak kurang tepat sasaran. Misalkan adik-adik mau berbagi nih, tetapi kita melihat orang yang akan kita bagikan itu merasa berkecukupan, sehingga apa yang kita akan bagikan itu kurang baik, kurang bagus gitu maksudnya. Jadi baiknya kalau kita ingin berbagi adik-adik ke orang yang benar-benar membutuhkan. Jadi kalau misalkan dia emang benar-benar membutuhkan, ya kalau kita punya, kita berbagi. Dengan berbagi itu kira-kira kita sudah melakukan bentuk kasih atau tidak? Sudah ya adik-adik ya. Jadi kalau kita berbagi makanan, berbagi cerita, berbagi berupa barang, itu artinya kita sudah melakukan kasih, bentuk kasih. Karena bentuk kasih itu tidak hanya mungkin seperti aku mengasihi kamu, aku peduli sama kamu, tapi bentuk wujud nyatanya itu seperti berbagi. Artinya dengan begitu kita berbagi, maka kita memberikan kasih kita kepada teman kita. Nah, makanya adik-adik, tema minggu ini dijelaskan untuk supaya kita bisa melakukan berbagi kepada teman, berbagi kepada saudara, berbagi kepada orang-orang di sekitar kita yang benar-benar memang membutuhkan. Karena dengan begitu orang yang kita bagikan merasa tertolong. Dengan begitu juga kita yang membagikan, kita menolong orang lain, dan orang yang kita bagikan dengan begitu merasa tertolong. Karena kenapa kita mesti berbagi? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita, sudah lebih dulu menolong kita. Maka dengan begitu kita anak-anaknya pun harus menolong kepada sesama. Dengan begitu maka berbagi itu indah ya adik-adik ya. Contoh, adik-adik makan roti, tiba-tiba teman adik-adik yang di samping adik-adik itu belum makan. Terus dia ngelihat adik-adik makan roti, kok kayaknya pengen ya, aduh aku kok pengen ya ngeliat dia makan roti. Terus respon adik-adik seperti apa? Nah, respon adik-adik adalah membagikannya yang membutuhkan. Jadi ketika adik-adik makan roti, adik-adik boleh deh bagi sedikit ke temennya. Dengan begitu adik-adik makan roti, teman adik-adik juga makan roti. Artinya jadinya indah ya. Akhirnya sama-sama makan, kita juga menolong, kita juga memberi, kita juga berbagi, kita juga membantu. Jadi nggak melulu lantakan, udah kasih duit aja. Tidak ya adik-adik ya. Memberi itu tidak hanya berupa duit, tidak hanya berupa uang, tapi bisa berupa makanan, minuman, barang. Seperti itu ya. Adik-adik mengerti ya. Jadi tema minggu ini berbagi itu indah. Melalui tema ini adik-adik boleh terus berbagi kepada sesama, terus menolong terhadap sesama, sehingga berkat adik-adik terus mengalir, berkat terus mengalir untuk adik-adik, dan sehingga adik-adik dan teman adik-adik bisa merasakan
kita bisa merasakan keindahan kebersamaan. Oke adik-adik, sampai sedemikian firman Tuhan. Semoga adik-adik mengerti ya apa yang kakak sampaikan, dan adik-adik boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, kita mau tutup firman Tuhan kita pada hari ini. Kita mau berdoa. Selamat siang Tuhan, selamat siang Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Tuhan, biar setiap yang keluar melalui kakak sekolah minggu, firman-Mu yang berkata-kata ya Bapa, biarlah kami boleh meneladani, kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan begitu kami merasakan berbagi itu indah. Tuhan, kami manusia berdosa, ampuni kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kakak mau kasih tugas buat kelas besar. Tugasnya hanya menceritakan pengalaman mengenai tindakan hal berbagi yang dialami oleh adik-adik sendiri. Contohnya adik-adik udah pernah mengalami hal berbagi ke teman dalam hal apa, berbagi makanan atau minuman atau bagaimana, tolong diceritakan ya adik-adik. Jadi adik-adik menceritakan sambil di video dalam bentuk videonya landscape atau seperti biasa landscape ya adik-adik ya, jangan potret. Kemudian kirim ke WhatsApp grup orang tua. Nanti kakak akan lihat tugas adik-adik. Oke adik-adik, kakak tunggu ya. Terima kasih. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Nah adik-adik, tadi baru aja adik-adik mendengarkan firman yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu dengan tema berbagi itu indah. Nah adik-adik di rumah juga pasti suka berbagi kan? Sama seperti anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus untuk diberikan kepada orang-orang banyak. Nah, semoga adik-adik di rumah juga suka berbagi ya kepada teman. Jadi adik-adik tidak boleh pelit kepada teman, kepada kakak, kepada mama, kepada papa, kepada opung, kepada semuanya adik-adik harus suka berbagi. Nah, untuk merespon firman kita hari ini, kita mau dengar lagu 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik di rumah tepuk tangan ya. Mari kita nyanyi. Dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekali lagi ya. Roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih juga untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Begitu juga firman-Mu yang telah disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Kiranya
firman-Mu dapat kami laksanakan di kehidupan sehari-hari kami. Dan juga hilangkanlah COVID ini dari dunia ini, agar kami dapat beribadah secara tatap muka. Dan juga kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu dan orang tua kami. Berilah kami kesehatan dan juga ampunilah dosa-dosa yang telah kami perbuat selama ini. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung kebaktian. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya. Nanti persembahannya adik-adik kasih ke orang tua dan orang tua akan memberikan kepada gereja. Untuk itu, kita angkat satu pujian kita sebagai lagu penutup, yaitu lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Adik-adik yang di rumah boleh sambil tepuk tangan ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita berdoa menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dan kasih karunia Tuhan kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.